Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan memikirkan sebuah topik baru untuk mengenal siapakah sesungguhnya Allah yang kita sembah. Allah yang namanya sering kita sebut, yang kepadanya kita berdoa. Tetapi, apakah kita mengenal siapa Dia dan bagaimana Dia di dalam hidup kita, atau bagaimana kita menyikapi Dia? Sudah tepatkah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang kelihatan sangat sederhana. Tetapi di dalam beberapa diskusi dan tanya jawab, ketika saya coba menguji dalam tanda petik lah, melakukan dialog lah begitu ya, kepada beberapa jemaat, maka seringkali saya menemukan jawaban-jawaban yang cukup sebetulnya memprihatinkan. Mengingat kekristenan yang sudah begitu lama, juga mengingat bagaimana sebetulnya seharusnya pemahaman manusia akan Allah itu utuh. Nah, karena itu kita akan belajar mengenal Allah. Mengenal siapa Allah yang kita kenal itu. Nah, ini menjadi satu yang bagian penting, saudara yang kekasih. Nah, kita akan berangkat dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 3, 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadanya." Baru ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, saudara yang kekasih, kalau kita melihat di dalam bagian ini dan kita akan coba memikirkan bersama-sama bagaimana memahami secara utuh apa makna pernyataan ini kepada Musa. Nah, kalau kita melihat di saudara, bagian pertama yang perlu kita pikirkan di tengah-tengah zaman kita sekarang adalah adanya istilah dua, teistik dan ateistik. Orang teistik dikatakan adalah orang yang percaya akan Allah yang ada. Lalu orang ateistik adalah orang yang tidak percaya Allah itu ada. Maka yang satu kelompok percaya Allah ada, itu disebut orang beragama. Lalu satu kelompok tidak percaya orang ada, itu mungkin kita katakanlah diwakilkan oleh komunisme. Ya. Nah, komunisme sebetulnya karena berangkat dari atau pengaruh dari paham materialisme. Orang-orang materialisme menganggap segala sesuatu materi. Materialisme beda ya dengan materialistis, saudara. Harus hati-hati ya. Karena materialisme lebih kepada isme, sementara materialistis adalah berorientasi kepada materi-materi, mata duitan atau mata harta lah begitu ya. Nah, kalau materialisme adalah orang-orang yang percaya segala sesuatu itu berasal dari materi. Karena segala sesuatu materi, maka tidak ada roh. Karena tidak ada roh, tidak ada yang tidak kelihatan. Semua pasti kelihatan karena materi. Jadi Allah ada. Tanya dulu, Allah itu apa? Kita bilang Allah itu roh. Mana ada? Jadi mereka nggak percaya kepada Allah. Nah, kemudian ini diadopsi masuk ke dalam komunisme. Sehingga komunisme muncul menjadi ateis. Tidak percaya Allah ada. Karena menganut pemahaman materialisme. Ya, nah itu persoalan pertama. Jadi persoalan pertama muncul orang beragama dan tidak beragama, artinya yang teistik dan ateistik. Tetapi nanti waktu kita bicara teistik muncul lagi persoalan. Orang-orang percaya kepada Allah, tapi Allah yang mana? Nah, Allah setiap agama kan beda-beda. Keyakinan tentang Allah juga beda-beda rumusannya. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, dan yang lain bilang itu. Nah, hari ini saya tidak akan berbicara tentang perbandingan agama. Allah menurut agama A, agama B, agama C, agama D, dan seterusnya. Nah, saya nggak akan menghabiskan waktu untuk itu. Tetapi saya ingin mengajak kita berkonsentrasi untuk memikirkan Allah yang kita maksud itu yang mana atau yang bagaimana. Nah, ini yang perlu kita jelajah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama bagaimana kita mengenal Allah itu. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah itu adalah Allah roh. Allah bukan materi. Allah itu roh. Karena dia roh, dia tidak bisa kita kurung oleh ruang dan waktu. Karena dia roh, dia tidak berdaging sehingga kita bisa menjamahnya, ya, secara fisikly. Karena dia roh, dia tidak sama dengan kita. Dia berbeda dengan kita. Ya. Karena dia roh, maka dia bukan kita. Tetapi pada waktu dikatakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apanya yang segambar dan serupa dengan Allah? Pasti langsung kita bertanya kepada kalimat itu. Satu waktu kita akan membahas bagian ini secara lengkap.
Tetapi paling tidak kita akan melihat bahwa segambar dan serupa dengan Allah tidak berarti kita sama-sama berfisik, maka dia itu berfisik. Lalu kita punya fisik sama seperti Allah, kira-kira gitu ya. Mirip-mirip loh, seperti saudara kembar. Bukan. Yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah adalah potensi yang Allah taruh pada manusia yang ada pada dirinya. Ya. Secara sederhana saja, Allah itu adalah Allah yang bisa bersekutu, maka manusia juga mampu bersekutu. Allah itu mencipta, manusia juga mampu mencipta. Cuma fotokopinya. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada, kita dari ada yang satu menjadi ada yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali. Allah yang roh itu ya, adalah Allah yang juga intervensi atau menyatakan diri di dalam kehidupan umatnya. Ya bukan Allah yang roh yang kemudian nunjau di sana. Allah yang roh lalu Allah yang tidak bisa dikenal. Allah yang roh yang lalu menjadi sangat mistis. Tidak. Dia Allah yang roh tetapi Allah yang real. Allah yang nyata. Ya. Karena itulah Yesus ketika berbicara dengan Nikodemus seperti angin yang kau tahu dan kau rasakan, kau yakin dia ada, tapi kau tak bisa melihat, tak bisa menjamah, tidak tahu dari mana dan mau kemana dia perginya. Tetapi dia ada. Lukisan yang indah yang bisa kita pahami untuk membicarakan tentang Allah yang ada. Nanti pada bagian berikut kita akan coba mendekati dari berbagai pendekatan yang biasa ditawarkan. Apa yang menjadi kelebihan dan apa menjadi kekurangannya. Tetapi kita kembali lagi ke bagian kita yang pertama di sini. Jadi Allah itu adalah Allah yang roh, tetapi sekaligus Allah yang menyatakan diri, Allah yang real, Allah yang nyata. Sekalipun tak bisa dipegang, tak bisa diraba, tetapi dia aktual dalam kehidupan umatnya. Ya. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat dulu ketika Musa bertemu dengan Allah sangat menarik sekali. Pada waktu Musa bertemu dengan Allah, maka Musa yang akan diutus untuk memimpin umat bertanya, kalau umat itu nanti bertanya padaku, siapa? Lalu apa yang akan kukatakan? Beginilah kau katakan kepada orang Israel, bahwa gitu ya. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Musa bukanlah orang yang bodoh karena Musa pernah mendapat pendidikan di istana. Maka bagi Musa asumsi sangat sederhana, kalau saya disuruh lalu ditanya, ya identitas saya mesti clear toh. Ya apa yang menyuruh saya? Kekuasaan yang menyuruh saya? Wewenang yang menyuruh saya itu kan mesti jelas. Karena itu Musa perlu bertanya. Siapa? Ya. Kalau mereka berkata itu bagaimana? Apa yang harus kukatakan pada mereka? Apa yang harus kuberitahukan pada mereka? Bagaimana tentang namanya? Saudara-saudara, apa yang diajukan Musa bukanlah kalimat kurang ajar, tetapi saya kira kalimat yang bisa dipahami. Jangan lupa Musa sudah puluhan tahun di dalam pelarian. Iman itu dasarnya masih hidup di dalam batinnya. Tapi pengalaman pahit yang dialaminya tentang orang Israel cukup untuk membuat dia berpikir berkali-kali. Lalu, lamanya dia ada di rantau membuat dia perlu juga making clear. Semacam kalau kita komputer bilang apa, di reset begitu ya. Di reset ulang atau alat jam tangan kita reset. Di set ulang. Saya lebih melihat itu yang dialami Musa ketika bersama dengan Tuhan. Dia disetting ulang. Sehingga ketika dia bertanya, kalau ditanya apa, maka Tuhan hanya menjawab, aku adalah aku yang mengutus aku padamu. Karena tentang siapa Allah bukan berdasarkan keterangan manusia atau keterangan Musa akan membuat Israel menjadi percaya dan mengerti. Enggak. Allah tidak perlu penjelasan tentang tuntas daripada Musa supaya orang tahu siapa Allah. Allah bisa melakukan itu di dalam kesendiriannya. Allah mampu lakukan itu. Tetapi kemudian juga Allah memberikan penjelasan di ayat 15, katanya begini. Beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Ya. Maka kalau kita melihat Tuhan Allah muncul di situ. Ya, kata Yahweh, ya, keluar di sana. Yang menyuruh aku kepadamu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, kalau kemudian Tuhan Allah itu yang menyuruh Musa, berarti yang pertama tadi bicara aku adalah aku, itu artinya tidak perlu diganggu dan dipertanyakan lagi. Tetapi kemudian yang kedua muncul lagi penjelasan, aku adalah Allah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ada sebuah penjelasan.
Jadi, yang bisa kita pahami pertama adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang tidak membutuhkan penjelasan manusia tentang siapa dia. Dia bisa menyatakan apa yang ingin dinyatakannya, menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Tetapi, dia juga menjelaskan apa atau siapa dia hanya sebatas apa yang ingin disampaikannya. Atau apa yang ingin dikatakannya. Nah, ini perlu kita lihat bersama-sama bahwa di dalam pemikiran atau pemahaman kita tentang Allah itu, saudara, kita perlu memperhatikan secara serius. Ada bagian kedaulatan Allah yang mutlak dikatakan kepada kita. Tetapi, jangan lupa juga, ada bagian yang lain yang dinyatakan juga kepada kita dengan tuntas, dengan lugas. Jadi di dalam hidup ini, ada bagian di mana menyangkut relasi kepercayaan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, itu bisa juga kita jelaskan kepada orang lain yang ingin mengenal siapa Tuhan. Nah, ini saya pikir bagian yang perlu untuk hati-hati. Kita tidak akan pernah mampu menjelaskan Tuhan sejelas-jelasnya sehingga orang tuntas lalu bilang, oh sekarang saya ngerti, saya mau percaya. Enggak. Karena untuk mengenal Tuhan, ada penjelasan yang bisa dipakai. Tetapi jangan lupa, kuasa Tuhanlah yang membuat orang mengenal siapa dia. Jadi, yang penting pertama kita tahu di sini, aku adalah menyatakan pertama, Allah itulah Allah yang berdaulat yang tidak bisa diganggu-gugat, saudara. Dia adalah Allah yang berdaulat penuh atas umatnya. Dia adalah Allah yang berdaulat yang bisa melakukan apa yang dimaunya. Karena itu sebagai Allah yang berdaulat, dia tidak perlu menjelaskan siapa dia. Dia tidak tunduk kepada penjelasan manusia, dan penjelasan manusia tidak akan membuat dia menjadi Allah atau dia menjadi Allah yang dikenal, karena bukan di situ. Aku adalah aku. Cukup sampaikan itu. Aku adalah aku. Jangan tanya yang lainnya. Aku adalah aku. Nggak ada gunanya identitas itu bagimu. Aku adalah aku. Jalankan saja bagianmu. Wow. Tentu nggak sederhana, saudara. Tetapi itu yang dikatakan Allah. Aku adalah aku, dia adalah Allah yang berbuat. Aku adalah aku. Maka nanti apa yang terjadi? Aku akan melakukannya. Aku adalah aku. Jangan kau takut apa yang harus kau lakukan. Ya. Bahkan Musa harus menghadapi berbagai pengujian oleh Tuhan. Bagaimana kemudian dia menghadapi tes case sampai membuat dia keder gitu ya. Karena tanda-tanda itu tak bisa lagi membuat dia lari. Reset. Musa disetting ulang oleh Tuhan. Cukup lama di pelarian. Perlu dibangunkan lagi. Maka tanda-tanda itu perlu untuk mengingatkan dia tentang kasih dan kuasa Allah yang hebat itu. Dan Allah itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang berbuat. Tetapi dia juga adalah Allah yang menjamin. Aku adalah aku. Pergilah. Lakukan saja apa yang kukatakan. Dan jangan takut tentang hidupmu. Jaminan yang akan kau dapatkan. Karena aku adalah aku yang menggaransi kau. Yang menjamin kau. Oleh karena itu, saudara, aku adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berbuat. Allah yang menjamin. Allah yang tidak dapat diganggu gugat. Allah yang berkuasa penuh. Nah, yang menarik di sini perlu kita lihat juga adalah aku adalah aku itu bukan aku adalah aku yang dipanggil oleh Musa. Aku adalah bukanlah Allah yang dicari oleh Musa. Tetapi dia adalah Allah yang datang kepada Musa, yang menyatakan diri kepada Musa. Bagian ini perlu untuk kita pahami sama-sama. Allah itu roh adanya? Iya. Allah itu nyata, real? Iya. Tetapi jangan lupa, Allah bukan hasil olah pikir anak manusia. Allah menjadi Allah bukan karena kita sebut dia Allah. Allah adalah Allah bukan karena kita mencari dan menemukan dia. Tetapi Allah adalah Allah karena dia menyatakan dirinya. Allah adalah Allah yang tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Nah, di sini muncul lagi sedikit permasalahan. Loh, kalau gitu kita nggak perlu cari Allah dong. Duduk aja diam-diam, nanti juga Allah datang. Ups, nanti duduk. Begitulah. Ya. Pencarian akan Allah pun bergerak di dalam anugerah yang Allah berikan kepada anak manusia untuk bisa menemukan dia. Itu pun karena kasih karunia-Nya. Ini yang penting. Karena Allah bisa menyatakan diri kepada manusia melalui sinyal-sinyal. Yang kemudian menimbulkan kehausan, kerinduan pada seorang manusia untuk mau lebih tahu lagi Allah. Di situ Allah mulai step by step menyatakan diri pada dia. Jadi Allah adalah Allah yang menyatakan diri. Allah yang mencari kita. Oleh karena itulah saudara, Allah yang inilah Allah yang kita kenal.
Jadi saudara jangan pernah sombong lalu berkata, oh aku sekarang sudah tahu Allah. Aku sudah belajari dia dari Alkitab. Dia adalah A, B, C, D, E, F, G. Bukan itu. Itu pengetahuan tentang Allah, silakan. Oke, tidak salah. Tetapi jangan lupa. Di dalam sekolah agama, orang belajar ilmu berbandingan agama. Orang belajar Alkitab. Maka orang yang bukan Kristen, yang belajar tentang ilmu agama, tahu siapa Allah. Tahu siapa Yesus. Bahkan kadang-kadang dari segi pengetahuan, mereka bisa lebih pintar dari kebanyakan pengkhotbah-pengkhotbah yang seringkali justru tidak menghargai dan tidak mau belajar dengan sungguh, yang kurang serius menanggapi segala sesuatu yang seharusnya diperhatikannya dengan baik-baik. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini kita perlu berhati-hati. Jadi bukan Allah yang bisa dipelajari itu, tidak. Kau hanya menemukan data tentang dia, tapi itu bukan dia. Loh, itu kan di Alkitab. Nanti dulu. Allah yang kau baca di Alkitab itu adalah data atau kesaksian tentang dia. Tapi itu bukan dia. Dia adalah Allah yang roh. Bukan huruf yang dibaca. Jadi Allah yang menyatakan diri. Yang tidak bisa kita tangkap, kita kurung dengan logika pikir yang terbatas ini. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang berdaulat. Dia adalah aku. Yang tak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu saudara, menyikapi hal seperti ini menjadi tidak sederhana. Karena orang akan bertanya, itu sebab orang-orang yang rasional, ya, coba mulai mengatakan, omong kosong, Allah tidak ada. Mereka menjadi ateis. Dan sekarang banyak ateis tanpa harus komunis. Nah, ini kita juga harus hati-hati, begitu ya. Mereka ateis, tidak percaya Allah ada, tetapi tidak langsung otomatis mereka menjadi komunis. Tidak, tentu juga. Mereka dikuasai atau membangun ideologi-ideologi, baik secara perorangan maupun kelompok. Mereka membangun keyakinan-keyakinan tentang ketidakadaan Allah. Persoalan hidup kita bukan Allah. Tapi bagaimana kita mempertahankan hidup kita. Kalau kita mampu mempertahankan hidup kita, hiduplah kita. Nah saudara, bagaimana orang-orang komunis begitu jahatnya untuk membersihkan ya pikiran anak-anak. Ketika komunis di Jerman itu begitu kuat, sudah dikuasai anak-anak begitu. Maka anak-anak yang tadinya belajar kekristenan dikumpul semua. Lalu mereka ditanya, siapa yang memberi kita hidup? Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Siapa yang memberi kita hidup? Tuhan. Siapa yang kasih kita makan? Tuhan. Oh ya? Lalu di depan mereka dikasih piring kosong. Lalu sang komunis ini mulai berkata, sekarang berdoalah, minta makan sama Tuhan. Anak-anak dengan lugu berdoa, saudara. Amin, amin. Buka mata, piring masih kosong. Mereka doa lagi. Berkali-kali mereka berdoa, piring tetap kosong. Maka komunis berkata dengan poangnya, mulai sekarang belajarlah. Hai anak-anak, yang kasih makan kau itu bukan Tuhan, bukan Allah itu. Ayo sekarang katakan komunis beri kami makan. Lalu mereka doa, tutup mata. Komunis beri kami makan. Amin. Buka mata. Di piring mereka masing-masing sudah ada roti. Rasa lapar yang begitu besar. Langsung mereka sambar roti dan mereka makan. Lalu mereka diajarkan berterima kasihlah pada komunis. Ulang-ulang kali dipakai. Brainwash. Pencucian otak. Kasihan anak-anak itu. Mereka belum tahu apa-apa. Tapi mereka sudah dimanipulir oleh si jahat komunis. Akhirnya anak-anak itu tahu roti datang dari komunis. Dan mereka bisa makan karena komunis. Maka bertahun-tahun komunis berkuasa. Bertahun-tahun mereka yang hidup di belahan Eropa Timur tidak percaya kepada Allah. Dan bicara tentang Allah kepada orang komunis bukan hal yang sederhana. Ini bicara secara ilmu agama maksudnya. Tapi memang kalau kuasa Allah sudah menangkap, tidak ada yang bisa terbantah. Nah oleh karena itu saudara, di dalam dimensi-dimensi seperti ini perlu kita pahami sungguh-sungguh. Bagaimana kita bertumbuh dan besar di sebuah lingkungan. Bagaimana Tuhan itu diperkenalkan kepada kita di tengah-tengah rumah. Itu sangat penting. Itu sebab Tuhan Allah itu berkata kepada orang-orang Israel, ajarkanlah ini berulang kali kepada anak-anakmu, bahwa akulah Tuhan Allah yang sudah membawa kau keluar dari tanah perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ajarkan berulang kali pada anak-anakmu. Itu menjadi ayat yang sangat penting di dalam konsep pembangunan sekolah minggu yang solid. Itu sangat penting dalam pemahaman dunia anak. Bagaimana kekokohan, semangat gairah yang kuat dibangun di dalam semangat
untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini kita memeriksa diri kita baik-baik. Sejauh mana sebetulnya kita mengenal Allah yang roh itu? Sejauh mana kita mengenal Allah yang nyata itu? Dia bukan cuma mimpi dan anganmu. Sejauh mana kita mengenal Allah yang bertindak itu? Allah yang berbuat itu, Allah yang berdaulat itu. Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Karena itu apa hak kita untuk mengatakan Allah, kenapa kau tidak dengar doaku, atau Allah, kenapa kau tidak pedulikan aku, atau dan lain-lain. Kemudian manusia adalah hal yang wajar. Gugatan Anda kepada Tuhan silakan saja. Tetapi tolong, jangan mati dan berhenti di situ. Sadarilah, ada kesalahan yang kita lakukan. Jadi, bersyukurlah kita jikalau Allah menyatakan diri kepada kita. Karena tidak ada kemampuan yang cukup dari kita untuk menjelajah dan menemukan Dia. Bersyukurlah kita kalau kita boleh mengenal Dia di dalam kesejatian firman hidup itu yang telah disaksikan Alkitab. Karena itu, biarlah kau belajar untuk semakin mengenal Dia dengan membaca Alkitab yang sudah menyentuh hatimu. Biarkan lewat Alkitab Ia mengisi pikiranmu, supaya di dalam pikiranmu tersusun rapi siapa Dia, sehingga kau bisa bercerita kepada siapa saja. Dia yang bisa kau ceritakan dengan pikiranmu, tetapi Dia yang menguasai hatimu. Wow, indah sekali ya. Nah, disitulah kita saudara boleh menemukan kesejatian Allah itu. Atau kita sekedar menyebut namanya tetapi tidak mengenal Dia. Atau kita sudah terjebak menjadi rutinitas bersebut Allah, tetapi kita sudah mulai memperalat Dia, memperlakukan Dia seperti apa yang kita mau. Hati-hati. Tren masa kini, kita terjebak kepada perangkap seakan-akan kita yang paling penting, paling hebat. Dan Tuhan hanyalah sinterklas yang perlu memenuhi kebutuhan uang kita. Atau dukun besar yang bisa memenuhi kebutuhan mujizat kesembuhan yang kita harapkan. Atau dan lain-lainnya. Ya, Allah berkuasa. Jangankan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati pun Dia mampu. Tetapi itu adalah kedaulatannya yang tak perlu kau ganggu-gugat. Biar Dia mengerjakannya. Mengapa kita tidak berkata, Tuhan, aku tahu Engkau Maha Kuasa, Engkau berdaulat. Dalam keterbatasanku aku meminta. Tapi tolonglah, kalau aku salah, jangan marah. Bermurah hatilah padaku, karena rendahnya pemahamanku. Kan begitu saudara? Waduh, begitu indah loh. Lalu kita berkata, Tuhan, bermurah hatilah padaku. Ajari aku terus untuk makin mengenalmu. Gairahkan hatiku, merenungkan firman-Mu. Wow, indah sekali. Itu pertanda Allah memang menguasai hidup kita. Karena itu akan menimbulkan gairah kita. Kalau sampai tidak, maaf. Periksa diri lo. Masa sih gak ada kegairahan mengenal Allah? Nah, mungkin something wrong, ada yang salah. Perlu diperbaiki. Jangan terjebak pada rutinitas keagamaan. Temukan kesejatian itu. Baik saudara. Periksa diri. Cek baik-baik. Selamat menemukan Allah yang sejati dalam hidupmu.